Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali bersama-sama membahas mengenai topik Allah dan juga ibadah. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama mempelajari lebih dalam mengenai sebuah makna di dalam ibadah, yaitu di awal ibadah, a call to worship, atau dalam pengertian itu adalah panggilan beribadah. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara mengenai panggilan ibadah, saya itu mengajak kita untuk melihat panggilan ibadah itu sebagai sebuah undangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti kita pernah menerima sebuah undangan. Baik itu undangan pernikahan, undangan ulang tahun, ataupun undangan-undangan yang lainnya, peresmian gedung, atau juga membuka usaha baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, undangan itu menjadi tanda untuk orang itu akan datang, kemudian akan bersama-sama merayakan atau memperingati sesuatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ketika kita menerima undangan tersebut, maka kita mungkin harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Misal, kalau misalnya kita diundang untuk mengikuti pernikahan, tidak mungkin kita datang dengan kostum atau pakaian yang biasa-biasa saja seperti kaos atau jeans atau sepatu kets, tapi kita harus memakai baju yang sedikit agak formal. Atau mungkin juga di dalam undangan ulang tahun. Kalau misalnya ulang tahun anak muda, mungkin kita harus sesuaikan bajunya, mungkin memakai jeans atau juga memakai baju-baju yang casual tapi formal juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak hal yang kita perlu persiapkan untuk mengikuti undangan tersebut, termasuk juga ibadah Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan sama-sama melihat Mazmur 100 untuk kita melihat lebih dalam mengenai a call to worship atau panggilan dalam beribadah ini. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara mengenai ibadah, kita bisa melihat berbagai macam elemen yang ada di dalam bagian ini. Yang pertama, bagaimana kita diajak untuk bersorak-sorai, kemudian beribadah kepada Tuhan, datang ke hadapannya, mengetahui bahwa Dialah Allah, Tuhanlah Allah, masuklah melalui pintu gerbangnya dan bersyukurlah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengikuti ibadah, ibadah itu adalah sebuah undangan, inisiatif daripada Allah. Allah itu mengizinkan kita untuk datang berjumpa dengan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita merasa bahwa memang mungkin apa yang kita alami saat ini, apa yang kita jalani saat ini, terutama ketika kita memasuki ibadah itu tidak seperti layaknya di dalam perjanjian lama ya. Mereka harus mempersiapkan diri dengan sungguh, mereka mungkin harus mengambil puasa dan juga menjaga diri kekudusan hidup mereka. Jika mereka bertemu atau menghadap Tuhan di dalam kekotoran atau dosa, maka mereka akan langsung binasa. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berucap syukur bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk datang kepada Dia. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang kita merasa bahwa apa yang Tuhan undang setiap kita untuk datang beribadah kepada Dia itu, kita menganggap itu sebagai suatu hal yang biasa dan rutin. Ketika kita datang beribadah itu menjadi suatu hal yang rutin, bukan lagi menjadi sebuah hal yang kita excited untuk datang beribadah kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu mengingatkan setiap kita, panggilan beribadah itu menjadi sebuah panggilan yang penting bagi setiap kita, untuk kita mengingat bagaimana Tuhan berinisiatif memanggil setiap kita untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam liturgi beberapa gereja, kita bisa melihat bagaimana ada gereja yang menggunakan lonceng sebagai penanda bahwa ibadah akan segera dimulai. Ada gereja yang menggunakan lonceng dan juga membuka tirai sebagai sebuah tanda bahwa Tuhan akan hadir. Tuhan maksudnya itu akan hadir di dalam ibadah tersebut. Sebagai sebuah penanda bahwa a call to worship, panggilan untuk beribadah.
berkumpul, mempersiapkan hati untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam gereja kita juga bersama-sama melihat bagaimana ada saat teduh, ada votum, ada panggilan beribadah yang diikuti dengan lagu pengagungan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus ingat bahwa semuanya itu menjadi sarana untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tapi kita harus mempersiapkan hati dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, panggilan beribadah bukan hanya ketika kita datang beribadah, tapi juga sebelum kita beribadah. Maka panggilan beribadah menjadi suatu hal yang penting. Kita harus mempersiapkan hati kita sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Kita harus menenangkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk kita masuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat akan hal ini, apa yang kita harus pelajari? Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama, kita harus serius di dalam mengikuti ibadah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah adalah sebuah undangan dari Tuhan. Jika kita mengikuti undangan dari orang lain yang kita hormati, kita mempersiapkan diri dengan baik, bagaimana kalau Tuhan yang mengundang setiap kita untuk beribadah kepada Dia? Maka itu menjadi suatu hal yang penting. Kita harus mempersiapkan hati kita dengan baik. Kita harus benar-benar sungguh menjaga hati kita kudus di hadapan Tuhan. Dan sungguh-sungguh kita mengerti dan memahami dengan sungguh bahwa ini bukanlah inisiatif dari kita, tapi Tuhan yang memanggil setiap kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita tahu bahwa ini adalah panggilan dari Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita harus mempersiapkan hati kita, pikiran kita, segala sesuatunya. Kita mengarahkan mata dan hati kita tertuju kepada Tuhan. Sehingga ketika panggilan itu datang kepada kita, kita sungguh-sungguh meresponinya dengan baik. Panggilan Tuhan itu harus disertai dengan respon diri kita. Sama seperti Tuhan menyelamatkan setiap kita, menebus kita dari dosa, maka respon kita adalah hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak kita untuk sungguh-sungguh ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita mempersiapkan hati kita dengan baik. Karena kita tahu bahwa ibadah adalah inisiatif dan perintah Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita.